Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Esther Meilani, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Sastra dan Bahasa, Prodi Sastra Inggris, dengan nomor mahasiswa 192-11519. Pada kali ini saya akan menjelaskan makalah Bahasa Indonesia Akademik yang saya jelaskan di makalah, dan saya akan membuat dalam video presentasi. Judul makalah saya adalah Culture Shock dalam Lingkungan Budaya Jerman pada Peserta Program Au Pair Indonesia. Latar belakang Culture Shock. Mari kita bicarakan sama-sama. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana sebagian besar dari hidup kita selalu berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Bukankah seperti itu, teman-teman? Dalam cara berinteraksi manusia, kita memiliki cara yang berbeda-beda. Baik dalam bekerja di lingkungan, satu sama lain mempengaruhi di mana manusia tersebut hidup. Budaya menjadi aspek yang sangat penting di dalam interaksi sosial tersebut. Dari situ, kita dapat tahu bagaimana kita belajar tentang kehidupan, baik budaya dan interaksi sosial. Dalam berinteraksi sosial, manusia pasti pernah mengalami yang namanya culture shock, atau umumnya, atau bahasa bakunya adalah geger budaya, atau yang lebih kenal kita biasanya culture shock. Culture shock adalah sebuah kondisi mental, yang dimana timbul akibat adanya transisi atau adaptasi dari lingkungan yang kita kenal baik ke lingkungan yang berbeda, berbeda dari yang kita alami sebelumnya. Culture shock diperkenalkan pertama kali oleh Karl Vero Oberg pada tahun 1955. Pada awalnya, definisi culture shock menekankan pada komunikasi. Oberg mendefinisikan sebuah kondisi dari culture shock sebagai kecemasan yang dapat timbul akibat hilangnya identitas atau hubungan sosial yang familiar di mana saat ini. Di dalam culture shock itu penuh dengan kecemasan, awalnya kita kenal oleh definisi si Oberg tersebut. Berbagai aspek terjadi di dalam culture shock. Sebagian orang Indonesia pasti pernahlah mengalami culture shock di dalam negeri maupun ketika kita mengunjungi negara lain. Prosesnya pun tentu memerlukan adaptasi, teman-teman. Di dalam culture shock sendiri, ketika kita mengambil sisi positif, perbedaan budaya menjadi sebuah pembelajaran yang dapat kita pelajari di dalam kehidupan kita dan tidak meninggalkan nilai-nilai moral atau nilai-nilai budaya yang ada pada diri kita, tetapi kita mampu beradaptasi dengan budaya baru itu sendiri. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu au pair. Au pair adalah dianggap sebagai anggota keluarga penuh selama masa tinggal kita. Sementara dia harus membantu keluarga dalam mengasuh anak dan dapat diminta untuk melakukan beberapa tugas rumah. Tapi teman-teman, jangan salah kira, au pair itu bukan babysitter atau nanny ya. Au pair itu adalah sebuah pertukaran budaya yang kita dapat rasakan tinggal di luar negeri selama setahun. Sebagai imbalannya, keluarga angkat menyediakan penginapan gratis serta uang saku. Umumnya di dalam au pair itu, uang saku yang kita terima sedapat 280 euro. Tujuan utama dari au pair ini sendiri adalah pertukaran budaya yang memberikan kesempatan kepada au pair untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Contohnya au pair di Jerman. Dengan au pair di Jerman, kita dapat belajar bahasa dari negara Jerman itu sendiri, bahasa Jerman. Dengan itu, kita dapat belajar tentang budaya, pola asuh orang tua, dan bahasa itu sendiri. Au pair juga difasilitasi kursus bahasa di negara tuan rumah. Dan seseorang yang ingin mengikuti program au pair terdiri dari bisa wanita dan pria yang ingin mempelajari budaya baru dan tinggal gratis di rumah keluarga asuh dan disekolahkan bahasa, dan timbal baliknya yaitu
seorang au pair harus membantu tugas kecil dari pekerjaan rumah itu sendiri dan juga menjaga anak-anak dengan baik. Dan umumnya pekerjaan au pair itu sendiri maksimal yaitu 6 jam tidak lebih, dan au pair memiliki legalitas yang dilindungi oleh badan hukum di negara setempat. Umumnya au pair itu terdapat di negara-negara Eropa lainnya seperti Belanda, Jerman, Prancis, Luxembourg, Swiss, dan negara lainnya. Ada yang di negara Skandinavia dan sebagainya, yang dimana terletak di Eropa. Au pair sendiri sudah umum dan sudah luas diketahui oleh anak-anak muda yang merasakan tinggal gratis setahun di luar negeri dan membagikan pengalamannya selama 1 tahun tinggal di negara Jerman. Proses adaptasi memang mau tidak mau pasti terjadi ya teman-teman, bahkan culture shock pada peserta program au pair di masa awal tinggal dan harus bisa beradaptasi dengan cepat di negara Jerman. Motivasi peserta au pair di Jerman. Apa sih motivasi banyak peserta au pair yang ingin ke Jerman? Motivasinya itu sendiri beragam ya teman-teman. Ada yang berlatar pendidikan prodi sastra Jerman, ingin merasakan bagaimana belajar bahasa di negara yang mereka pelajari, seperti bahasa Jerman itu sendiri. Mereka sudah berkuliah selama 4 tahun dan ingin merasakan hidup dan tinggal di luar negeri dan mengetahui bahasa yang selama dipelajari 4 tahun itu sendiri. Dan juga banyak beragam, ada yang ingin melanjutkan nasib atau hidup di luar negeri dengan bekerja setelah melakukan program au pair, karena di Jerman terdapat program-program yang membuka kesempatan bagi anak muda yang ingin merasakan tinggal di luar negeri lebih lama lagi, seperti volunteer di Jerman bernama FS Schott dan Ausbildung, magang di Jerman. Dengan ini banyak anak-anak Indonesia tertarik. Itu adalah salah satu dari motivasi au pair itu sendiri. Dan motivasi yang terakhir, banyak anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan di Jerman karena negara Jerman menyediakan fasilitas pendidikan yang sangat murah dengan kualitas terbaik di dunia. Kesimpulan dari makalah yang saya jelaskan atau saya presentasikan ini adalah culture shock sudah menjadi hal yang umum kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ketika kita berkunjung ke suatu tempat yang baru yang belum kita kenal atau beradaptasi tinggal di luar negeri adalah hal yang umum. Maka dari itu kita harus bisa beradaptasi teman-teman dengan lingkungan sekitar dan tidak menghilangkan budaya yang kita punya dari diri kita sendiri atau dari culture kita. Dan sekian dan terima kasih pada makalah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan. Semoga teman-teman dan penonton dapat mengerti dari penjelasan kali ini. Sekian dan terima kasih.